ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Sebulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Sebuah ferry sudah menunggu mereka di pavilion Dewa Laut. Semua orang naik ferry saat menuju ke arah halaman luar untuk daerah dual jiwa. Itu adalah tempat yang lebih besar dan karenanya mereka bisa lebih menunjukkan kekuatan mereka di sana. Xiao Jingxuan datang dan terkekeh. Ketua kelas, mengapa kamu tidak pernah bilang kalau ada gadis secantik ini? Halo cantik, aku Xiao Jingxuan. Aku dulu teman sekelas ketua. Wang Dongger memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu tidak mengenaliku setelah aku mengubah gaya rambutku? Mata Xiao Jingxuan berkontraksi saat dia bertukar pandang dengan Xiao Shichen. Kemudian, mereka berseru serentak. Wang Dongger menahan tawa dan berkata, itu aku. Xiao Jingxuan menatap kaget dan berkata, kamu seorang wanita, dan kamu begitu mirip dengan kapten tim kami. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua kelas, beritahu kami sekarang, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Huo Yuho terkekeh, dia berpakaian seperti anak laki-laki. Xiao Shichen menunjuk Huo Yuho dan kemudian Wang Dongger, berpakaian seperti anak laki-laki. Jadi kalian berdua hidup bersama di masa lalu. Kamu tahu tentang ini? Kalian berdua hidup bersama di usia yang begitu muda. Astaga, sepertinya hubungan kalian benar-benar spesial. Wang Dongger tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena marah. Dia berkata, apa yang kamu maksud dengan hidup bersama di usia yang begitu muda? Saat itu, aku masih seorang siswa laki-laki. Kami tidak tinggal bersama. Xiao Shichen terkekeh dan berkata, benar, kamu tidak hidup bersama. Yang kamu lakukan hanya tidur di kamar yang sama. Dengan itu, semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan senyuman. Mata Wang Dongger mendidih dan berkata, Xiao Shichen, jika kamu punya nyali, ayo kita ke ring. Jika aku tidak mengalahkanmu sampai babak belur, nama keluargaku bukan Wang. Xiao Shichen tidak tertarik pada tipuannya. Dia segera mengadopsi nada serius dan berkata, bukan aku yang memutuskan kapan aku harus naik nanti. Aku akan mendengarkan kaptenku. Kalau begitu, kamu akan naik lebih dulu. Suara jelas Wang Qiwer melayang. Kapten. Xiao Shichen menatap Wang Qiwer dengan kaget. Wang Qiwer mengabaikannya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk membantu Wang Dongger. Hahaha, kalau begitu sampai jumpa di arena pertarungan nanti. Ketika tontonan itu berakhir, ferry mencapai pantai danau dan semua orang melompat ke pantai. Dipimpin oleh penatua Xuan, Yan Xiaoze, dan Chai Meier, mereka menuju ke arena dual jiwa. Ekspresi Xiao Shichen tampak tertekan seperti terong. Yan Xiaoze berkata kepada kedua tim, kamu masing-masing akan mengambil sisi utara dan selatan. Kapten akan memutuskan urutan pertempuran. Setelah beberapa saat, kirim rekan setim pertama Anda keluar. Saya akan menjadi hakim. Anda punya 10 menit. Kamu akan menjadi yang pertama nanti, kata Wang Qiwer sambil menunjuk Xiao Shichen. Xiao Shichen memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, Kapten, kita akan melawan mereka. Jika kami ingin membingungkan mereka, Anda harus mengirim seseorang dengan kemampuan untuk menyaingi Wang Dongger. Saya rasa saya tidak bisa melakukan itu. Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, apa maksudnya orang yang tidak jujur? Karena saya sudah berjanji kepada mereka, Anda akan menjadi orang pertama yang pergi. Apakah Anda punya pertanyaan lagi? Xiao Shichen biasanya orang dengan sedikit kontrol diri. Namun, setelah menyadari betapa mendominasinya Wang Qiwer, dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Huabin berdiam dingin dan berkata, sebagai kapten, apa kau hanya akan menunjuknya begitu saja tanpa mempertimbangkan saran kami? Apa kau benar-benar ingin memenangkan pertarungan ini? Kurasa kau sengaja ingin membuat kami semua kalahkan. Wang Qiwer menyorotkannya. Tiba-tiba, Dai Huabin merasakan jantungnya menyesakkan. Tampaknya olah binatang buas yang menakutkan sedang menatapnya. Apakah kompetisi di dalam akademi ini sangatlah penting bagimu? Kalau kau tidak menuruti perintahku, kau boleh berhenti dan keluar saja dari tim ini. Kamu
Dai Huabin berada di ambang ledakan amarah. Namun, Julu yang ada di sisinya menariknya kembali. Dai Huabin tidak mengatakan apa-apa. Namun, Wu Feng berkata dengan misterius, "Kapten, kau sangat mirip dengan Wang Dongger. Apakah kalian saudara?" Mata Wang Qiwer berubah dingin dan dia berkata, "Saya hanya akan mengutarakan sekali. Saya tidak punya hubungan darah dengannya. Kami adalah lawan. Selain itu, kami tidak memiliki ikatan lain." "Apakah sudah jelas?" Wu Feng menyorotinya. "Apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik?" Wang Qiwer berbalik dan menghadap Wu Feng. Pada saat itu, energi yang melonjak kuat dari tubuhnya. Wu Feng memiliki jiwa bela diri tipe naga. Namun, di depan Wang Qiwer, dia tidak bisa menenangkan dirinya bahkan jika dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mundur terkejut karena terkejut, memandang Wang Qiwer dengan cahaya yang sama sekali berbeda. "Penindasan unggul, bagaimana mungkin? Apa jiwa bela diri Anda?" Wang Qiwer mengabaikannya. Dia menoleh untuk melihat Xiao Shichen dan berkata, "Pergilah. Jangan khawatir tentang menang atau kalah. Lakukan saja yang terbaik." "Oke," jawab Xiao Shichen setuju. Dia berbalik dan berjalan menuju arena. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Wang Qiwer lebih menakutkan dari Wang Dongger. Dai Huabin dan Wu Feng bukan orang lemah, tapi dia masih bisa mendominasi mereka berdua. Tidak heran sekolah menjadikannya kapten. Dia dengan cepat berjalan ke tengah arena. Dari sisi lain, Wang Dongger juga muncul. Xiao Shichen memasang ekspresi sedih ketika dia berkata, "Monitor kelas, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan merusak wajah tampan saya. Kebahagiaan hidup saya tergantung dia." Wang Dongger tertawa. "Itu tidak benar. Saya merasa bahwa wajah Anda mengecewakan bagi seluruh umat manusia. Izinkan saya melakukan beberapa operasi kosmetik untuk Anda." Yan Xiaozi yang berdiri di tengah ring berkata, "Sudah cukup, mari kita mulai." Dengan itu, dia perlahan mundur beberapa langkah. Saat Yan Xiaozi berkata mulai, Xiao Shichen segera melepaskan jiwa bela dirinya. Sebuah treasure Bible tebal menggantung di udara. 2 cincin kuning dan 2 cincin ungu berputar di sekitar buku tebal itu. Xiao Shichen sekarang adalah leluhur jiwa berdering. Baru saja dia merilis treasure Bible, Wang Dongger bergerak. Dia tidak buru-buru melepaskan kedamaian, tetapi dia melompat dan berlari menuju Xiao Shichen. Wang Dongger cepat, tetapi Xiao Shichen tidak pemalas. Xiao Shichen mundur dengan cepat, tetapi treasure Bible-nya sudah terbuka. Cincin jiwa pertama mulai bersinar. Sinar cahaya kuning muncul, jatuh dari treasure Bible ke tanah di depannya. Seekor beruang besar muncul dan menghalangi jalan Wang Dongger. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Xiao Shichen, di mana ia memanggil beruang tanah. Wang Dongger terus menyerang maju. Ketika beruang bumi muncul, ia segera mengangkat cakarnya dan membantingnya dengan ganas. Xiao Shichen tidak berani memukul Wang Dongger. Dia jelas bahwa dengan kelincahan Wang Dongger, Hortenberg tidak bisa menyerangnya. Yang dia ingin lakukan adalah memperlambatnya. Di udara, cahaya biru dan emas terang mulai bersinar. Sayap Dewi kupu-kupu radiant dengan nyaman menyebar terbuka dari punggungnya. Di udara, sayapannya mengepak dan menambah kecepatan ketika dia terbang di atas kepala Hortenberg langsung menuju Xiao Shichen. Xiao Shichen tidak membuang waktu. Setelah ia memanggil beruang bumi, cincin jiwa yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya mulai bersinar dengan cahaya. Dia memanggil Flaming Demon Tiger, Hutan Bramble, dan Netherworld Python. 3 jiwa keterampilan dirilis hampir bersamaan. Flaming Demon Tiger meraung, dan bola api besar terbang dari mulut saat membombardir Wang Dongger di tengah penerbangan. Xiao Shichen menghilang ke hutan Bramble. Hanya dalam beberapa detik, hutan Bramble sudah mencapai 20 meter. Itu telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar dan semak-semaknya memanjang dengan sangat cepat. Segera, itu mencapai 1 orang. Keributan di atasnya datang ke Wang Dongger seperti gelombang besar dengan beberapa dari mereka mendidih di tanah sebelum menembak ke atas. Wang Dongger masih menggantung di udara, melebarkan sayapnya lebih jauh. Saat cincin permata yang kedua mulai bersinar, seluruh langit menjadi basah oleh cahaya keemasan. Dia membombardir hutan Bramble dengan dewi cahaya kupu-kupu. Bola api Flaming Demon Tiger terus menimpanya. Juga, sementara ada banyak semak,
Mereka tidak kuat. Dewi Cahaya kupu-kupu tidak mampu memblokir banyak dari mereka. Dan perdamaan diblokir oleh kekuatan jiwa melindungi Wang Dongger. Wang Dongger menyala dan tiba-tiba membalik. Dia tidak lagi terbang di depan, melainkan turun ke Rottenberg yang perlahan berdiri. Tubuhnya berubah tajam dan ujung sayapnya mengarah lurus ke bahu Rottenberg. Pada saat yang sama, dia membenturkan kedua telapak tangannya dan bola cahaya besar terbang mengarah langsung ke Flaming Demon Tiger. Cahaya biru dan emas menyala. Wang Dongger mendarat di tanah dan beruang bumi di belakangnya membeku. Wang Dongger menyerang ketika dia langsung menuju hutan bramble. Zhao Zishen tidak mencoba memanggil dua kemampuan rahasia lagi karena dia sangat jelas bahwa tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghemat energi jiwa untuk dua keterampilan jiwa yang terakhir. Netherworld Python bersembunyi di hutan bramble yang sekarang 30 meter dan terus berkembang. Ketika Wang Dongger mendekat, hutan bramble yang besar mulai tertutup dan mencoba menjeratnya. Wang Dongger dipanaskan dengan dingin dan wujudnya berubah halus. Teknik rahasia Tangsek, Track Shadow membingungkan. Sayap kupu-kupunya bersinar dengan api keemasan, menjadi sama menakjubkannya dengan Remain of Light ketika dikombinasikan dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Kedua sayapnya seperti dua sabit yang menyala dikurung dengan gerakan menyamping. Sesaat rasa menyentuh sayapnya yang menyala, mereka mundur. Dengan Guillotine Wings-nya, Wang Dongger masuk ke hutan bramble seperti pemanen gabungan. Ketika dia menyentuhnya, semak duri akan dikirim terbang. Api mulai emas menyebar di hutan semak. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Zhao Zishen mencoba mengisi hutan semak sambil mengubah posisi, mencegahnya ditempatkan. Pada saat yang sama, Netherworld Python perlahan-lahan memutar ke kanan. Api Wang Dongger mendapatkan kekuatan dari sinar keemasannya. Dia juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melacak Zhao Zishen. Namun, Zhao Zishen memang lisik. Dia mengisi semak duri secepat dia menghancurkannya. Pada saat ini, bayangan hitam ilusi tiba-tiba muncul di belakang Wang Dongger. Siluetnya setengah transparan, tapi besar. Itu melilit Wang Dongger dan menyempit bahkan Guillotine Wings miliknya. Sementara tubuhnya yang tangguh berderak di bawah hawa panas dari apinya. Ia mampu meluangkan waktu untuk Zhao Zishen. Berhasil, Zhao Zishen tertanam dalam hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, Zhao Zishen mengarahkan hutan bramble-nya untuk langsung ke arahnya. Jika dia bisa mencetak kemenangan karena kecerobohannya, itu akan sangat menyenangkan. Namun, meskipun mimpi itu mungkin menyenangkan, mimpi itu jarang menjadi kenyataan. Sinar cahaya keemasan sekitar 30 meter tiba-tiba muncul. Netherworld Python dibersihkan oleh cahaya keemasan ini, dan semua semak di sekitarnya menjadi debu. Cincin jiwa keempat dan kelima Wang Dongger bersinar sebentar. Saat hexagram array ditendang, Wang Dongger yang berada di atasnya mulai berubah juga. Dia menunjuk dengan tangan mencurigakan dan array hexagram tiba-tiba terbang. Tiang emas raksasa cahaya sepanjang 100 meter tersapu. Kekuatan menakutkan mengurangi sisa semak berduri menjadi debu. Bahkan Zhao Zishen tersapu oleh cahaya keemasan terang. Tidak bisa bergerak karena cahaya, tidak mungkin dia bisa bergerak lagi. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahannya. Ketika cahaya keemasan menghilang, Zhao Zishen terbaring di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Api cahaya telah menghabiskan kekuatan kedamaian. Jika Wang Dongger tidak menarik kembali kekuatannya pada waktunya, pakaiannya mungkin telah terbakar. Yan Xiaoze berkata sambil tersenyum, penampilan Zishen layak. Pergi, kirim yang berikutnya. Wang Qiwer memandang rekan satu timnya, menunjuk dengan tangan cincinnya, dan berkata, giliranmu. Sisanya mengamatinya dan menyadari bahwa dia memilih secara acak. Rekan satu tim berikutnya yang ingin ia kirimkan adalah salah satu dari Lancestors, Lan Susu. Jelas, mereka tidak bisa, karena mereka dengan cepat dikalahkan oleh Wang Dongger setelah mereka dikirim untuk mengobarkan satu persatu. 3-0. 7 monster Shrek memiliki skor 3. Kamu. Orang keempat yang ditunjuk Wang Qiwer adalah Si Xuanyu. Ketika Si Xuanyu naik, gelombang pertempuran berubah. Sementara dia akhirnya dikalahkan. Dia bisa menghabiskan banyak energi jiwa Wang Dongger. Dongger,
Kembali, kami akan mengakui kekalahan bab ini dan mengubah Anda keluar. Setelah Wang Qiuer mengirim rekan setimnya yang kelima, Ning Tian, Bei Bei mengingat Wang Dongger. Performa Wang Dongger sangat bagus karena dia berhasil memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Chai Tou, Bei Bei memberi isyarat pada He Chai Tou. Pertandingan antara Ning Tian melawan He Chai Tou. Hai Tou menang dengan mudah. Wang Qiuer berdiri di samping. Selain dia, semua orang yang memakai ekspresi jelek di wajah mereka. Sejak awal kompetisi, sementara mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka telah kehilangan 5 putaran. Di sisi lain, hanya Wang Dongger yang kehilangan pertandingan. Alat jiwa He Chai Tou yang kuat mengejutkan semua orang. Di pihak Wang Qiuer, hanya Dai Huabing, Zhu, Wu Feng, dan Cao Jingxuan yang tersisa. Wang Qiuer berbalik untuk melihat rekan satu timnya dan mendesah dalam hatinya. Perbedaan kekuatan memang sangat luas. Tim Huo Yuhao masih terisi energi. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan moral perusahaan benar-benar habis. Dia harus membangkitkan semangat mereka. Pada titik ini, Wang Qiuer berkata dengan tenang, pertandingan berikutnya, biar aku yang maju. Dengan itu, dia berjalan ke tengah arena. Ketika mereka menyaksikan Wang Qiuer melangkah, Dai Huabin dan yang lainnya belum terpana. Dari sudut pandang mereka berpikir bahwa pengaturan Wang Qiuer adalah acak dan bahwa mereka akan menjadi yang terakhir yang ditugaskan. Mereka tidak pernah menyangka hal ini terjadi. Ketika Wang Qiuer muncul, ekspresi santai Ye Chai Tou berubah serius. Hari itu, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Wang Qiuer mengalahkan Ji Juechen. Sementara itu bisa dikatakan karena pilihan senjata Ji Juechen, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Ketika Yan Xiaozu melihat Wang Qiuer melangkah keluar, dia mengangguk dalam hati. Gadis ini bukan satu dengan semua otot dan tanpa otak. Memilih untuk bertarung sekarang jelas merupakan cara meningkatkan moral. Wang Qiuer memandang He Chai Tou dan kemudian mengangguk pada Yan Xiaozu untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap. Yan Xiaozu mengumumkan, mulai. Saat Yan Xiaozu berkata mulai, Wang Qiuer langsung bertindak. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Dia mencapai tanah dengan kaki tempatnya, dan tanah meledak dengan suara mengerikan seperti seekor naga besar yang baru saja mencapainya. Dalam radius 2 meter, tanah runtuh sepenuhnya. Retakan memanjang lebih dari 10 meter. Dengan injakan itu, tubuh Wang Qiuer terbang ke langit seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain hampir tidak bisa melihatnya. Zhao Shichen meringkuk pada dirinya sendiri. Hai, apakah dia masih manusia? Sebenarnya, seberapa jauh kekuatannya itu? Ini sangat mengerikan. Suara Cao Jingxuan bergetar. Ya, mengerikan. Memang, ketika dia melepaskan energinya, dia bahkan tidak melepaskan kekuatan rohnya. He Chai Tou mencoba menggunakan Soul Tool Fortress-nya seperti sebelumnya, mencoba menekan Wang Qiuer dengan pemboman yang kuat. Namun, dia segera menyadari bahwa Wang Qiuer sudah ada di depannya. Dia tidak pernah berharap dia bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, Wang Qiuer luar biasa bahkan oleh standar Akademi Shrek. Menghadapi serangan He Chai Tou, dia bahkan tidak mencoba menghindar. Dia mengangkat tangan dan langsung memegang tombak naga emasnya. Cahaya keemasan yang kuat mengencangkan tubuhnya. Bayangan naga emas melintas di belakangnya dan kemudian menghilang. Setelah itu, dengan raungan naga yang jelas, tombak naga emas berubah menjadi sambaran petir emas saat dilemparkan ke arah He Chai Tou. Persetan denganku, wajah He Chai Tou pucat pasi. Saat kilat emas muncul, He Chai Tou merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia merilis penghalang jiwa pelindung kelas 7 yang kuat hampir secara instan. Dia menembakkan 2 meriam tebal yang baru saja dia melepaskan dari bahunya secara instan. 2 peluru yang bisa meledak terbang langsung ke arah petir emas. Meski begitu, He Chai Tou tidak santai. Peluru meriam putih lainnya meledak di udara. Perisai pelindung sekeliling dengan diameter 3 meter muncul. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 7 lain yang dirilis dalam bentuk meriam. Ditempatkan di setiap sudut medan pertempuran. Itu adalah alat jiwa spesial yang He Chai Tou juga bisa digunakan untuk perlindungannya sendiri. Dengan ledakan, kedua meriam itu terbelah. Namun,
Meski mereka kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emas. Baut petir menembus lapisan api saat mengenai perisai pelindung bunda. Namun, pelindung kanan Angel Shield sudah pecah sekarang. Tombak naga emas berhenti dan bentuk naga emas melintas di atas tombak. Raungan naga itu menjadi semakin keras. Setelah itu, ia menembus shield Angel Kanan Shield. Tombak naga emas tidak melambat saat terus berjalan menuju Hechaito dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa Wang Qiwer tiba-tiba berhenti. Dia tampak memandang pada dirinya sendiri, seolah-olah dia berdoa ke surga. Hechaito, namun, menghela napas lega. Saat dia menyadari bahwa sinar keemasan petir hampir di depannya, Hechaito juga berubah. Sepasang palu muncul di tangan. Bahkan untuk pertama kalinya Huo Yuhao melihat Hechaito menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat. Namun, dia harus mengakui bahwa palu ini cocok untuk Hechaito. Pada saat ini, ketika tombak naga emas mendekatinya, Hechaito mengangkat tubuhnya dengan kuat. Kedua palu itu seperti bintang jatuh dan bulan. Dia menghancurkan mereka di tombak naga emas. Dentang, suara tajam logam yang mengenai logam terdengar di telinga semua orang. Palu Hechaito menabrak tombak naga emas. Sementara Golden Dragon Spear sangat kuat. Cahaya keemasan yang dihasilkannya mampu mengurangi sebagian besar petir palu. Tempatkan cahaya keemasan bahkan menetap di mereka. Wang Qiwer yang berada di kejauhan telah menghilang. Seorang dewi perang yang memegang tombak naga emas telah muncul di hadapan Hechaito. Dengan waktu yang terbatas, Hechaito tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Dia mengangkat dua prajurit perangnya saat dia mencoba menjepit tombak Wang Qiwer. Pembawaan seketika. Hechaito merasa seolah telah berada di tabrak gunung. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dapat dengan jelas melihat lutut Hechaito yang lemas dan tenggelam. Seluruh tubuhnya tampak terserap oleh tanah. Ketika listrik dari Warhammers Guntur berubah menjadi emas, Hechaito merasa lengannya bukan lagi miliknya. Wang Qiwer menggunakan serangan reboundnya untuk melompat kembali ke udara. Saat dia akan mendarat, dia berbalik di udara dan tombaknya menjangkau, menunjuk langsung ke tenggorokan Hechaito. Ujung tombak berhenti hanya beberapa senti dari tenggorokannya. Hechaito membuka matanya lebar karena terkejut. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan di ujung tombak yang menyerap jiwa. Perasaan yang tak menyenangkan yang dipahami bahwa dia hanya beberapa senti dari kematian. Wang Qiwer menang. Suara Yan Xiaozhu berhenti segalanya. Dari sisi serak, Xiaoxia sudah berlari dengan kecepatan penuh. Wang Qiwer menusukkan tombaknya ke tanah. Dia berjalan maju dan menebang lengan Hechaito. Sepertinya telah terkilir. Wang Qiwer lalu menarik lengannya dengan paksa. Tiba-tiba, dia menyentakkan lengannya kembali ke tempatnya. Gelombang rasa sakit yang tiba-tiba membuat Hechaito berkeringat. Tetapi dia bisa mendapatkan kembali kendali atas lengannya. Terima kasih, kata Hechaito dengan senyum pahit.